Siaga FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit berbincang dengan Wakil Sekretaris GMSB Kota Parangpanjang, Bu Azma. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Beliau adalah Azma Ulia, Juliet Zulu 03, Alpha Whiskey India. Wakil Sekretaris GMSB yang pada kesempatan ini sengaja kita undang untuk berdiskusi terkait dengan beberapa hal seputar persiapan-persiapan di GMSB, terutama terkait dengan persiapan launching GMSB dan program-program yang ada di GMSB Kota Parangpanjang. Bicara literasi kebencanaan, kawan-kawan GMSB, bahwa literasi jenis ini adalah bagian dari literasi budaya dan kewargaan. Literasi kebencanaan memang harus selalu ada di antara kita, dan kita tingkatkan sedemikian rupa melalui program-program mitigasi bencana bersama dengan seluruh stakeholder. Dan bagaimanapun madrasah di Parangpanjang, siap tidak siap, harus memiliki dan punya kemampuan mitigasi bencana yang lebih matang. Kita sangat mengetahui bahwa Parangpanjang berada di patahan Semangko, dan hari ini kita terus akan bersiap untuk membangun kesiapsiagaan masing-masing madrasah dalam rangka mitigasi bencana. Untuk mitigasi bencana ke depan, kita berada di patahan Semangko. Patahan Semangko itu panjangnya 1.900 km dari Lampung sampai ke Aceh. Kita berada nih, Parangpanjangnya ada di dua sesar, itu Sesar Siano dan Sesar Sumani. Apakah kita memang sudah siap untuk melindungi madrasah yang ada di Parangpanjang? Kita tahu bencana itu adalah keniscayaan. Jadi kita harus mempersiapkan diri maupun meningkatkan literasi kebencanaan kita agar kapanpun bencana itu terjadi, kita bisa melindungi diri kita minimal dan orang-orang di sekitar kita. Bu Azma, kita baru selesai melakukan Diksar dengan 43 peserta untuk persiapan gugus madrasah siaga bencana. Alhamdulillah, kepengurusan gugus madrasah siaga bencana sudah terbentuk dan segera akan kita launching setelah persiapan-persiapan dilakukan oleh kawan-kawan di GMSB yang akan dipandu oleh Kementerian Agama Kota Parangpanjang. Bagaimana menurut Bu Azma terkait dengan perkembangan setelah Diksar, kepengurusannya sudah terbentuk, kira-kira GMSB-nya mau ngapain nih? Baik, untuk dari GMSB itu sendiri, saat ini kita sedang melakukan konsolidasi antara pengurus dan anggota. Yang kedua juga kita sedang penyusunan program. Nah, kalau bicara program Bu Azma, kira-kira programnya nanti GMSB itu akan seperti apa? Apakah programnya itu telah disusun atau memang yang akan menyusun ini siapa saja nanti? Apakah nanti GMSB, pengurus GMSB akan merapatkan dulu terkait dengan program ini, lalu dibicarakan dengan rapi dan dibicarakan dengan Kementerian Agama Kota Parangpanjang, atau seperti apa? Untuk program itu sendiri kita sedang dibicarakan di antara pengurus dan anggota, yang kemudian nanti akan disinergikan dengan leading sektor, rapi dan Kementerian Agama. Untuk program-program itu sendiri, yang pertama itu kita mau mapping tingkat kerawanan bencana dulu di masing-masing madrasah. Kemudian nanti melengkapi peralatan komunikasi dan penguatan, khususnya menambah keterampilan para pengurus dan anggota terkait navigasi darat. Ya, contohnya dan, navigasi darat. Contohnya navigasi darat dan lain-lain. Oh gitu. Nah, program-program ini, contoh yang Bu Azma sampaikan, programnya adalah salah satunya mapping tingkat kerawanan. Kenapa harus ada mapping tingkat kerawanan ini di masing-masing madrasah? Pentingnya mapping tingkat kerawanan ini karena kita memang di masing-masing madrasah juga punya potensi kerawanan yang berbeda. Karena dengan wilayah yang berbeda, otomatis tingkat kerawanannya juga pasti berbeda.
dari mapping yang ada, Bu Azma, dari mapping tingkat kerawanan yang ada itu, apa yang akan dilakukan GMSB setelah melakukan kajian? Apakah itu hanya berupa kajian atau nanti ada tindak lanjut dari program berikutnya? Akan di follow up atau seperti apa? Kajian ini akan di follow up untuk menjadi program-program GMSB berikutnya. Nah, program-program ini, Bu Azma, nanti akan disinkronisasi dengan bagaimana leading sektor yang lain di bidang kebencanaan. Kita punya banyak stakeholder kebencanaan, mulai dari BPBD, ada Damkar, ada RAPI, ada PMI, ada yang lain-lain. Program ini akan sinergi nggak nanti dengan semua leading sektor itu kira-kira? Program ini tentunya akan kita lanjutkan dalam bentuk kerjasama baik itu dengan Timsat, BNPB, Damkar, SAR, dan yang lainnya. Ya. Nah, kerjasama itu, Bu Azma, apakah nanti akan tetap bergandengan dengan RAPI mengerjakannya atau GMSB akan bertindak sendiri dalam program-program? Tentunya program-program ini akan tetap bersinergi dengan RAPI karena memang dari awal adanya program ini itu inisiasi dari RAPI Parangpanjang. Tentang bagaimana kawan-kawan di GMSB ini memiliki keterampilan-keterampilan, tahun kerja 2025 ini salah satu program terdekat setelah launching apa kira-kira? Kita akan melakukan program-program penguatan untuk PIC macam-macam madrasah, misalnya dengan keterampilan navigasi darat, penanganan kecelakaan tingkat pertama, dan lain-lain. Benar sekali Bu Azma, karena kecelakaan termasuk adalah bencana. Kecelakaan-kecelakaan kecil di masing-masing madrasah, para PIC khususnya yang sudah terbentuk di masing-masing madrasah bertanggung jawab penuh untuk melakukan tindakan pertama. Katakanlah mungkin kita selama ini punya kemampuan-kemampuan yang dilatih di UKS, unit kesehatan sekolah, ada PMI yang datang ke sekolah bekerja sama dan yang lain-lain. Namun tingkat keterampilan ini memang harus selalu kita perbaharui, selalu kita upgrade agar tindakan ketika terjadi bencana sekecil apapun di sekolah bisa kita tangani dengan baik. Untuk itu, untuk tahun 2025 ini, selain penguatan-penguatan dan pengayaan-pengayaan keterampilan dari kawan-kawan yang menjadi PIC di madrasah, apa harapan Bu Azma selaku pengurus di GMSB untuk GMSB ini ke depan? Sebagai wakil sekretaris di GMSB yang kebetulan saya juga pembina UKS di unit madrasah tempat saya bekerja, saya ingin program ini dapat disinergikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan simulasi-simulasi atau gladi posko, gladi kebencanaan, agar keterampilan ini dapat terjaga. Oke, kawan-kawan yang ada di GMSB dan masyarakat yang peduli bencana, itu yang kita bicarakan dengan pengurus GMSB Kota Parangpanjang terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan kita membangun satuan pendidikan aman bencana. Dan pada bidang ini adalah gugus madrasah siaga bencana. Semoga ke depan program-program dari GMSB Kota Parangpanjang semakin tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang semakin besar di tengah dunia pendidikan kita di Kota Sanami Mekah ini, dan mampu mengurangi risiko bencana bila terjadi. Bu Azma, terima kasih atas bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Kita akan bincang-bincang lagi ke depan dalam rangka persiapan peluncuran dan pengukuhan gugus madrasah siaga bencana di Kota Parangpanjang bersama Kementerian Agama Kota Parangpanjang. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan dengan diskusi-diskusi kebencanaan, selain diskusi-diskusi pendidikan dan literasi yang akan tetap kita lakukan ke depan. Demikian saja kesempatan ini kita gunakan untuk berbincang dengan pengurus GMSB. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.